معاشر المسلمين وجمهورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد تقول أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا وأثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafa wal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat barusan yang saya sampaikan
adalah ayat yang bisa kita jumpai dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ayat ini menjadi ayat yang sering kita jumpai di khutbah Jumat sebagai wasiat pokok. Oleh karena itu, kalau kita pahami ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ketakwaan yang sebenarnya dengan kematian. Oleh karena itu, para ulama menafsirkan bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini sebagai usaha kita beragama Islam, mungkin kita beragama Islam karena bapak ibu kita. Mungkin kita beragama Islam memang benar-benar agama yang diusahakan sehingga timbul kualitas agama kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan pada saat ini adalah suatu usaha, dan pada waktu kita akan dihadapkan atau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, akan mendapatkan hasil bahwa Islam kita adalah Islam yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat ini adalah haqqa tuqatih dan kematian. Sehingga Syekh Nawawi dalam kitabnya Qatrul Ghayas menyampaikan, inilah mungkin penafsiran bahwa Islam kita akan diumumkan ketika nazak kita, akan diperlihatkan hasil kita. Nabi kita pernah bersabda, innal abdah la yamuta hatta yara mawdi'ahu fil jannah aw finnar. Sesungguhnya hamba Allah tidak akan pernah mati kecuali ia diperlihatkan hasilnya di sorga ataupun di neraka. Timbullah satu istilah husnul khatimah, berakhir dengan baik, endingnya membahagiakan. Ada yang su'ul khatimah, endingnya tidak menyenangkan. Maka ada pikiran, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, semua apa yang kami lakukan, berusaha kesana kemari, mencari guru, sekian banyak paham, kemudian aku yakini satu, aku lakukan. Mudah-mudahan inilah yang bisa kami persembahkan kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan menjadi Islam yang memang diridhai oleh Engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali engkau membawa Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini beraneka ragam, ada Islam turunan, ada Islam warisan, ada Islam KTP. Itulah romantika yang diperlihatkan oleh sekian banyak hamba Allah di dunia. Pada akhirnya Allah akan melakukan suatu penilaian itu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, salah satu wujud kita di dalam melaksanakan ajaran Islam yang sebenarnya
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada Islam kafah sempurna, lahir batin, merujuk kepada ayat tadi pada surat Al-Baqarah 108. Dan salah satu bahwa bentuk kita adalah melakukan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Nabi kita, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Menyebutkan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah bentuk suatu terima kasih atau syukur kepada Allah. Wa tarkuha kufrun, sedangkan meninggalkan syukur atas nikmat Allah adalah kufrun, adalah ingkar nikmat, kafir dalam nikmat. Oleh karena itu pada kata-kata alhamdulillah adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bermuara pada ucapan kita alhamdulillah yang gampang diucapkan. Para ulama hikmah alhamdulillah, ungkapan syukur alhamdulillah itu adalah yang sebenarnya istiqmalu ma amarallah, itu melakukan apa yang benar-benar diperintahkan oleh Allah, wajatinabu ma nahallah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, merujuk kepada haqqatuqati, ketakwaan yang sebenarnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata alhamdulillah sebagai ungkapan yang sebenarnya syukur kita, alhamdulillah itu berhuruf 5, kata ulama hikmah. Ada alif, ada lam, ada ha, ada mim, ada dal. Itulah wujud dari persembahan kita berupa sholat. Alifnya adalah subuh, lamnya adalah zuhur, haknya itu adalah asar, dalnya itu alhamdu, haknya adalah asar, mimnya adalah maghrib, dalnya adalah isya. Masyaallah. Tetapi ketika kita melakukan sholat, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikan salat, sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan mungkar dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, keji dan mungkar. Itulah akhlak. Maka salat dilakukan ketika kita berada di sini, maka akhlak kita keluar dari masjid adalah mencerminkan Islam yang sebenar-benarnya. Ketika sholat, haji, puasa kita lakukan tapi tidak ada wujud nyata dari perilaku kita, itulah berupa simbol dan ritual belaka. Tidakkah kita mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan wa lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'u munkar, dan siapa yang melakukan sholat tetapi sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bisa menambahi apa kepada Allah illa bu'dan, kecuali jauh. Oleh karena itu sholat sebagai amal ibadah dan akhlak itu harus beriringan, sehingga kita tidak akan mendapatkan suatu informasi bahwa negeri kita Islamnya 95%, tetapi para pejabat-pejabatnya di sana kita jumpai banyak yang keluar masuk penjara. Mereka adalah yang beragama Islam, haji bolak-balik. Inilah yang harus kita gandengkan, Islam haqqa tuqatih, antara Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita man istata ilaihi sabila. Yang 5 itu akan menjadi simbol apabila tidak ada iman.
Sedangkan iman, kata Nabi kita, al-imanu ma'rifatun qol. Iman itu muncul dari hati sebagai keyakinan, wa qaulun bil lisan, dan naik kepada lisan. Tidak membohongi, tidak menipu. Waf'alun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal ibadah dengan tubuh kalian semua. Termasuk pada hari ini adalah wujud dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita melakukan ritual sholat, kita puasa di masjid, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari masjid membawa sholat itu kemana saja. Itu yang diharapkan oleh Allah. Itulah yang dinamakan dengan asarus sujud, bekas sujud. Maka Imam Ghazali memaknai bekas sujud bukan berarti membekas di kulit kita. Tetapi bekas sujud itu adalah ketika kita zikir, berada di masjid sholat, kemudian kita keluar akan membawa sholat itu ketika jadi pejabat. Jadi pejabat yang benar-benar pejabat. Ketika jadi pemimpin, mengayomi. Karena sholat, karena ibadah hajinya, karena puasanya, itulah yang tercapai. Ketika kita berada di masyarakat, menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika menjadi seorang kiai, menjadi seorang mubaligh, menjadi seorang ulama, benar-benar menjadi ulama yang benar-benar melakukan ajaran-ajaran apa yang ditampilkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila menjadi pemimpin di dalam keluarganya, akan menjadi seorang pemimpin yang mengayomi anak dan istrinya. Itulah asaris sujud, yaitu bekas sujud yang sebenarnya, dan itulah yang apabila kita gandengkan antara Islam dengan iman, itulah yang akan bermuara kepada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kalian sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimin, dan janganlah engkau meninggalkan alam dunia yang fana ini kecuali engkau dalam keadaan Islam yang haqqa tuqatih. Akan diinformasikan oleh Allah kepada kalian bahwa Islam kalian telah Islam yang telah aku sempurnakan sesuai dengan ajaran-ajaran itu. Itulah ma'asyiral muslimin yang kita namakan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur benar kepada Allah, alhamdulillah, dengan hakikat tadi yang saya sampaikan, akan aku tambahi. Wala in kafartum, tetapi jika engkau mengingkari, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku, karena tidak sama antara ritual dengan bukti yang nyata. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum naim. Mereka yang akan mendapatkan adab dariku, apakah mereka merasa selamat, kata Allah pada surat Al-A'raf. Apakah mereka yang telah melakukan dolim, kemudian aku berikan siksa kepada mereka, mereka merasa selamat? Ketika siksaku itu datang mendadak di waktu malam, wahum naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Alhamdulillah, daerah kita malam, kita lihat di YouTube, ada pengumuman karena tsunami di waktu malam. Keluar dengan libasul khauf, kata Allah, dengan diberikan rasa ketakutan. Keluar tidak membawa pakaian, terbirit-birit. Kita enak, tenang, tidur. Mudah-mudahan syukur kita benar-benar dilakukan dengan sebaik-baik. Afa amina ahlul qura
ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apa mereka juga merasa aman ketika siksaku datang di waktu pagi? Wa hum yal'abun. Mereka bersenang-senang, berekreasi di pagi hari, bermain-main. Tidakkah kita saksikan di YouTube? Ada hotel di depannya pantai, kemudian disapu dengan tsunami. Inilah ayat Al-A'raf Ma'asir 97 dan 98. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba Allah. Ayat yang sering disampaikan oleh seorang khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, bukan takwa simbolis. Wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Dan janganlah engkau mati kecuali meninggalkan Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita akan ditutup oleh Allah dengan ending yang membahagiakan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu la akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.